Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Polteknik Angkatan 54, nama Anggi Andriani, STB 3894, nomor absen 5, dari Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Badan Layanan Umum sebagai suatu harapan dan tantangan. Badan Layanan Umum sebagai suatu harapan dan tantangan. Pengertian BLU atau Badan Layanan Umum. Sesuai dengan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dinyatakan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Dasar Hukum BLU. 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Nomor 6, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Nomor 8 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Asas BLU. 1. BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah untuk tujuan memberikan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. 2. BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, atau pemerintah daerah sebagai institusi induk. 3. BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. 9. Fleksibilitas yang dimiliki BLU. 1. Pendapatan dan belanja. Pendapatan operasional BLU yang berasal dari PNBP dapat digunakan secara langsung tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara. Sedangkan anggaran belanja BLU merupakan anggaran fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran. Belanja dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional. Yang kedua adalah pengelolaan kas. Dalam rangka pengelolaan kas yang optimal, BLU merencanakan cash flow kasnya, baik cash inflow maupun cash outflow, termasuk mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek maupun mendapatkan dana untuk investasi jangka panjang, serta memanfaatkan kas yang menganggur untuk memperoleh pendapatan tambahan seperti deposito berjangka pendek. Yang ketiga adalah pengelolaan utang dan piutang. BLU dapat mengelola piutang dan utang sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Yang keempat adalah investasi. BLU dapat melakukan investasi jangka pendek maupun panjang sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Nomor 5 adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dananya berasal dari pendapatan negara bukan pajak, hibah tidak terikat, dan hasil kerjasama dengan pihak lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang atau jasa yang ditetapkan pimpinan BLU, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam adalah akuntansi. BLU dapat mengembangkan kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi pemerintah. Nomor 7 adalah remunerasi. Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan satker yang ada. Yang kedelapan adalah surplus atau defisit. Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam
tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sesuai dengan kewenangannya disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas umum negara atau daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU. Yang kesembilan adalah status kepegawaian, PNS dan non-PNS. BLU dalam kegiatannya memberikan layanan jasa dapat mempekerjakan tenaga profesional non-PNS, sehingga dalam BLU dikenal adanya pegawai PNS dan non-PNS. Adapun honorarium pegawai non-PNS tersebut bergantung dari kemampuan keuangan masing-masing BLU dan tetap mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Karakteristik BLU. 1. Merupakan satuan kerja pemerintahan yang pengelolaannya tidak dipisahkan dari kekayaan negara. 2. Entitas tersebut menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. 3. Tidak berorientasi mencari keuntungan. 4. Diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas, seperti perusahaan swasta, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima adalah rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan dengan entitas vertikal di atasnya, kementerian atau lembaga sebagai instansi induk. 6. Penerimaan negara bukan pajak, baik pendapatan maupun sumbangan hibah dapat digunakan secara langsung. Yang ketujuh, pegawai Badan Layanan Umum dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil. Yang kedelapan adalah walaupun dikelola secara korporasi, BLU bukan merupakan subjek pajak. Pembentukan Badan Layanan Umum. Suatu entitas pemerintah yang ingin mengajukan menjadi Badan Layanan Umum harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Untuk persyaratan substantif ini merupakan persyaratan dasar yang merupakan syarat awal suatu entitas bisa menjadi BLU. Persyaratan ini meliputi 1. Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa layanan umum seperti pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat seperti pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah. Yang kedua adalah bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan seni barang atau jasa publik. Yang ketiga adalah dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan. Sedangkan persyaratan teknis sendiri merupakan persyaratan kinerja yang harus dipenuhi. Persyaratan teknis meliputi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua adalah kinerja keuangan. Satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Yang ketiga adalah persyaratan administratif, adalah persyaratan yang harus terpenuhi dalam rangka kegiatan operasional BLU yang meliputi yang pertama adalah persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua adalah pola tata kelola. Yang ketiga adalah rencana strategis bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Kelima adalah standar pelayanan minimum. Keenam adalah laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Tata kelola Badan Layanan Umum. Yang pertama adalah kelembagaan. Pengelolaan keuangan BLU dapat diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Yang kedua adalah kepegawaian. Pejabat pengelola dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan atau lembaga tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Yang ketiga adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan Menteri atau pimpinan lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Negara atau lembaga teknis yang bersangkutan, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU. Dalam perkembangannya, BLU telah menjadi salah satu perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga hasil kinerja BLU sangat menentukan keberhasilan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik.
Pentingnya BLU berimplikasi pada besarnya harapan dari kinerja BLU ke depan, namun di sisi lain tantangan pengelolaan BLU juga perlu semakin diwaspadai. Ke depan, pemerintahan perlu memikirkan strategi yang tepat dan terarah untuk mengoptimalkan peran dari BLU. Dengan usaha-usaha perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan BLU makin baik dan berdaya guna secara efektif untuk penyediaan layanan publik yang pada akhirnya ikut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Beberapa aspek positif yang menjadi harapan dengan adanya BLU. Yang pertama adalah peningkatan kecepatan dan kualitas pelayanan publik. Sifat kedekatan BLU terhadap masyarakat akan memberikan kesempatan kepada BLU untuk lebih memahami kebutuhan layanan dan kondisi pelaksanaan penyediaan layanan publik secara real yang terjadi dalam masyarakat. Dengan keunggulan ini, sehingga dalam BLU dapat merancang bentuk, skema, mekanisme, pelayanan publik yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, fleksibilitas akses, kemudahan. Dengan demikian diharapkan layanan menjadi lebih mudah, cepat, dan berkualitas sehingga pada akhirnya memberikan efek bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah profesionalisme dan inovasi. Dengan adanya prinsip penempatan SDM yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan, maka akan mendorong perubahan budaya kerja birokrasi pemerintah mengarah pada perbaikan kinerja BLU dan pada akhirnya penguatan fungsi BLU sebagai penyedia layanan publik. Selain itu, pengelolaan SDM yang lebih baik dalam BLU juga akan mendorong terjadinya inovasi dalam proses pelayanan publik. Ide-ide kreatif dan terobosan dalam kegiatan pelayanan publik sangat dimungkinkan bisa tercapai dengan adanya BLU. Yang ketiga adalah optimalisasi penerimaan negara. Dalam konteks keuangan negara, BLU juga dapat berperan dalam menghasilkan penerimaan negara bukan pajak melalui efisiensi dan penciptaan kemudahan bisnis. Tantangan BLU di masa depan. Yang pertama adalah inefisiensi. Sesuai dengan teori agensi, maka dalam realitasnya di dalam BLU bisa timbul agensi cost yang disebabkan oleh interest dari pengelola BLU yang berbeda dengan kementerian atau lembaga yang membawahinya. Pengelolaan dana atau profesional BLU mungkin saja bisa menimbulkan biaya yang lebih tinggi dari harapan kementerian atau lembaga yang memberi mandat. Yang kedua adalah high cost. Pelayanan publik semakin tidak terjangkau. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa salah satu kelebihan dari BLU adalah independensi operasional. Mengingat BLU dapat memungut biaya pelayanan secara langsung dari masyarakat, bisa saja terjadi suatu kondisi di mana BLU lebih mengejar penerimaan dengan mengesampingkan fungsi utamanya yaitu penyedia pelayanan publik secara merata. Yang ketiga adalah beban fiskal. Pendapatan BLU yang hanya bersifat in-out dalam APBN pada dasarnya menyebabkan mandatory spending menjadi meningkat. Hal itu saja menyebabkan tidak baik untuk kebaikan atau kesehatan fiskal di masa depan. Maka dari itu, strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah yaitu meliputi 1. Standarisasi dan secara bersamaan membangun skema insentif. Untuk mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi dalam BLU, maka pemerintah selayaknya melakukan standarisasi pelayanan untuk BLU. Pemerintah perlu mengatur secara tegas untuk barang dan jasa yang wajib disediakan oleh BLU dalam pelayanan publik sehingga BLU tidak membuat produk pelayanan yang tidak terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu, pemerintah juga harus membentuk skema insentif bagi pengelola BLU untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan mencegah moral hazard pengelola untuk memaksimalkan penghasilan. Yang kedua adalah evaluasi dan revisi regulasi. Untuk mencegah peningkatan mandatory spending dalam APBN akibat dari sistem pencatatan penerimaan BLU yang saat ini, maka pemerintah perlu mereview kembali kebijakan pencatatan penerimaan BLU dalam APBN. Untuk itu, kedepannya diperlukan revisi, reformulasi, dan regulasi terkait dengan mandatory spending, terutama kaitannya dengan penerimaan dari BLU. Yang ketiga adalah monitoring dan transparansi. Mengingat BLU masih merupakan bagian dari lembaga birokrasi, maka diperlukan transparansi publik terkait dengan pengelolaan BLU sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan dari eksternal. Berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan mengenai Badan Layanan Umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika
Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut, bisa komen di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.